Salam sejahtera dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah lama tidak bersekutu di gereja dalam persekutuan Komisi Lansia. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah secara daring. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Marilah kita tetap bersemangat dan mengawali kebaktian pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sebelum kita melanjutkan persekutuan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur ya Bapa, yang hamba sembah di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Engkau senantiasa memimpin langkah hidup kami, anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ini. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkaryalah ya Tuhan melalui Bapak Pendeta Timotius Lenardi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga semua yang mendengarkannya, sehingga firman yang disampaikan bisa kami terima dan melakukannya dalam kehidupan. Berkatilah semua orang yang mendengarkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Lenardi dengan tema
Firman Tuhan kunci kebahagiaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dengan pujian Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Timotius Linardi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera Opa Oma, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Tema kali ini adalah firman Tuhan kunci kebahagiaan. Adapun teks suci yang akan kita renungkan bersama adalah terambil dalam kitab Mazmur 119 ayat 41 sampai 56. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku.
bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang tita-tita-Mu. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, Mazmur 119 adalah mazmur terpanjang di dalam Alkitab, terdiri 176 ayat. Meskipun penulisnya tidak diketahui, bahkan para ahli, banyak ahli mengatakan bahwa mazmur ini ditulis oleh Daud karena nada dan ekspresinya yang khas dan konsisten dengan pengalaman Daud. Fokus Mazmur 119 adalah kepada Allah dan firman-Nya. Allah disebutkan dalam setiap ayat, dan firman Allah ditinggikan dalam seluruh isi mazmur itu. Firman Allah ditempatkan sebagai yang utama dan cukup bagi hidup orang-orang percaya sehari-hari. Berbagai kata digunakan untuk menerangkan beragam dimensi yang dimiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 119 ini kita membaca firman Allah itu digambarkan sebagai hukum, peringatan-peringatan, janji-janji, tita-tita, ketetapan-ketetapan, perintah, janji, firman, dan Taurat. Mazmur 119 berbicara tentang bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Pemazmur sendiri mengaku banyak sekali mendapat manfaat dari merenungkan firman Tuhan ini. Di antaranya adalah firman Tuhan itu membuat aku lebih bijaksana. Firman Tuhan membuat aku lebih berakal budi, lebih memiliki pengertian. Di ayat yang ke-100. Bahkan firman Tuhan itu berkuasa menahan agar seseorang tidak berjalan dalam kejahatan. Ayat 101, 102. Dan masih banyak lagi. Namun rahasia kebahagiaannya tersingkap di ayat yang ke-97, yang merupakan ungkapan cinta yang mendalam kepada Tuhan itu sendiri. Pemazmur mengatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya ulang sekali lagi, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 119 ini ditulis dan mengikuti struktur yang lazim puisi Ibrani, yakni berpola akrostik. Maka Mazmur 119 disebut Mazmur akrostik karena setiap bait dimulai dengan abjad Ibrani sesuai atau secara urut. Mengapa demikian? Karena rupanya Mazmur 119 ini dirancang dengan tujuan supaya mudah sebagai hafalan, dan urutan abjadnya membuat Mazmur ini lebih mudah untuk diingat. Dalam gereja ortodok ada tradisi yang menceritakan bahwa Raja Daud menggunakan Mazmur ini untuk mengajari Salomo kecil mengenai abjad, bukan hanya untuk menulis, tetapi untuk perkembangan hidup rohaninya. Nah, bacaan kita hari ini adalah bagian dari Mazmur 119 yang disebut Mazmur akrostik tadi. Mazmur ini terdiri dari 22 bait.
Sesuai dengan abjad Ibrani ada 22 abjad, dan setiap bait itu terdiri dari 8 ayat. Nah, teks hari ini ayat 41 sampai 56 ini yang menjadi bacaan dan bagian yang kita renungkan itu dibagi 2 bagian, 2 bait. Bait yang pertama dimulai dengan ayat yang ke-41 sampai 48. Kemudian bait yang kedua itu adalah 49 sampai 56. Nah, kalau dilihat secara urutannya, baitnya secara keseluruhannya, bagian ini adalah bait yang ke-6 dan ke-7 dari 22 bait. Nah, setiap bait mempunyai suasana tersendiri. Nah, oleh sebab itu di ayat 41 sampai 56 ini mempunyai suasana atau latar belakang bagaimana pemazmur menghadapi berbagai macam penentangan dan perlawanan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sekitarnya. Nah, pemazmur menyadari menjalani kehidupannya di tengah dunia yang melawan Tuhan itu tidak mudah. Bahkan pemazmur membuat dirinya seperti orang asing di rumahnya sendiri, di ayat yang ke-54. Sehingga ada yang mencelanya atau mengadakan tuduhan palsu dari para musuh, ayat yang ke-42. Ada pemimpin-pemimpin lalim yang mempermalukan dia, ayat 46. Dan ada orang-orang yang kurang ajar mencemooh dia, ayat 51. Serta orang-orang fasik yang membuatnya menjadi gusar, di ayat yang ke-53. Singkatnya, pemazmur mengalami penentangan dan perlawanan, membuat pemazmur ini menjadi susah, malu, sesak, bahkan tertekan jiwanya. Dia menderita sengsara, dia dicemooh, diolok-olok oleh orang-orang sombong yang merasa dirinya lebih pandai. Di antara penentangnya terdapat orang-orang seagama yang telah meninggalkan hukum Taurat Tuhan dan menyangkal bahwa Tuhan itu berkuasa, atau yang kita kenal dengan orang fasik. Nah, lalu opa-oma yang dikasih oleh Tuhan, apakah pemazmur membiarkan semuanya itu dan membuat dia semakin terpuruk, terpojok, bahkan tidak berdaya dan akhirnya dia menyerah? Jawabannya adalah tidak. Pemazmur segera meminta pertolongan kepada Tuhan agar diberikan satu kekuatan yang baru. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan ia ingin sekali mengalami penghiburan dari semuanya itu dan mengalami kelegaan, di ayat yang ke-50. Dan demikian juga kita melihat bahwa juga dia di ayat yang ke-45. Dia ingin mengalami penghiburan, dia ingin mengalami kelegaan, dia tidak mau berlama-lama menghadapinya seperti itu. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya pemazmur menghadapi penentang dan perlawanan itu dan mengalami penghiburan atas semuanya itu dan mengalami kelegaan? Yang pertama itu dicatat di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46, yaitu dengan keyakinan dan satu tekad yang bulat. Ya, pemazmur menghadapi semuanya itu dengan mengandalkan keyakinan terhadap kasih setia Allah dan keselamatan yang dari Tuhan. Seperti di ayat yang ke-41 katakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Nah, opa-oma yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur memiliki satu keyakinan yang begitu kuat terhadap kasih setia Tuhan, terhadap keselamatan yang dari Tuhan. Itulah modalnya bagi dia untuk menghadapi penentangan dan perlawanan di orang-orang terhadap dia. Demikian juga kita melihat jauh lebih dalam lagi di ayat yang ke-42, pemazmur meminta pertolongan Tuhan supaya dia bisa menjawab tudingan-tudingan palsu dari orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap dia. Di ayat yang ke-42 dikatakan, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencelah aku. Ini satu keyakinannya. Ini yang kita lihat bagaimana dia cara menghadapi
penentangan dan perlawanan itu. Kemudian selanjutnya kita lihat dengan satu tekad terus-menerus ingin memperkatakan firman Tuhan itu baik untuk dirinya dan atau diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu satu tekad. Aku tetap memperkatakan firman baik untuk diriku maupun kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Ayat yang ke-43 kita perhatikan, ayat 43 bagian A. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Ayat yang ke-46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Dengan demikian, berlakulah bagi pemazmur. Pemazmur yakin hidupnya justru mendapat kemerdekaan, atau yang disebut dengan ayat yang ke-45 itu kelegaan. Dia ingin mendapat kelegaan. Apa yang dilakukan? Karena dia punya keyakinan kasih setia Tuhan, punya keyakinan tentang keselamatan. Dia punya tekad tetap memperkatakan firman Tuhan sekalipun orang menuding dia dengan tudingan-tudingan palsu dari para musuh, tapi dia tetap konsisten. Dia tetap menjaga hatinya dan dia mengalami kemerdekaan, dia mengalami kelegaan, seperti di ayat yang ke-45 dikatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan atau hidup dalam kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk bertindak dengan benar sesuai firman-Nya. Inilah yang disebut, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua adalah dengan pengharapan di ayat yang ke-49 sampai 56. Ya, pengharapan membuat kita mampu bertahan dalam kesulitan. Pengharapan itu adalah modal utama kita untuk menghadapi kesulitan. Ketika pemazmur merasa tertekan, dia menderita sengsara, dicemooh orang-orang yang sombong yang merasa diri lebih pandai. Di antara penantangnya terdapat orang-orang yang seagama dengan dia telah meninggalkan hukum Taurat dan meragukan kuasa Allah. Perasaan tertekan membuat pemazmur merasa asing di negerinya sendiri. Lalu dia meminta pertolongan kepada Tuhan agar dia diberikan satu kekuatan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Pemazmur mengatakan begini, ingatlah firman-Mu yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Di dalam Tuhan, pemazmur mendapatkan pengharapan dan penghiburan. Keduanya ini membangun semangat juang hidupnya sekalipun ia berada di dalam kesengsaraan. Pengharapan dan penghiburan didapatkan pemazmur ketika dia mengingat akan firman Tuhan. Karena itu dia berkomitmen untuk tetap memegang ketetapan-ketetapan Tuhan dan tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Jadi opa-oma yang dikasih oleh Tuhan, apa kuncinya pemazmur menghadapi penentang dan perlawanan dan mendapat kelegaan, mendapat penghiburan sehingga dia berbahagia? Jawabnya adalah terletak pada firman Tuhan. Seperti pengakuannya di dalam ayat yang ke-42 bagian B dikatakan, sebab aku percaya kepada firman-Mu. 43 bagian B, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ayat 44, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. 45 bagian B, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang ku cintai, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-56. Akhirnya dia menyimpulkan apa? Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Sungguh luar biasa. Pemazmur,
kita melihat bagaimana kebahagiaan itu dia peroleh menghadapi penentangan, menghadapi perlawanan, keinginannya mendapat penghiburan dan kelegaan. Kebahagiaan itu dia peroleh hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa inilah yang kuperoleh, ayat yang ke-56. Inilah yang aku dapatkan, bahwa aku memegang titah-titahmu. Opa-oma yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hidupnya pemazmur begitu rajin memasukkan firman Tuhan ke dalam pikirannya, sehingga ketika dia mengalami pergumulan dan masalah, dia mampu mengatasinya dengan mengingat kembali setiap janji Allah yang terkandung di dalam firman-Nya itu. Para ahli mengatakan, jika informasi yang benar dan positif terus-menerus dimasukkan ke dalam pikiran seseorang, maka saat orang itu menghadapi krisis atau tekanan, dia akan dapat mengingat kembali informasi tersebut dan memberi keputusan yang tepat. Kemampuan itu dapat membuat seorang bertahan dari situasi yang paling buruk sekalipun. Kesimpulannya, opa-oma yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita pasti berhadapan dengan masalah. Tidak sedikit yang tumbang imannya karena tak kuat menghadapi masalah. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita untuk kembali bahwa janji-janji Allah adalah penghiburan dan kekuatan yang menghidupkan kita kembali. Kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah. Namun yang perlu kita lakukan adalah rajin dan bertekun untuk memasukkan setiap janji Allah yang terkandung di dalam firman-Nya ke dalam pikiran dan ke dalam hati kita setiap hari, supaya ketika kita membutuhkannya, kita dapat mengingatnya kembali, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan setiap tantangan yang ada. Oleh sebab itu, seorang bapak gereja yang bernama John Stott menulis sebagai berikut: melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Pemazmur menghidupi kebenaran ini dengan cara mencintai Tuhan, berarti memperhatikan firman-Nya. Artinya, hidup umat Tuhan yang bergantung pada firman-Nya akan mendapat kesegaran setiap waktu. Walau keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kita hidup dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan suatu kekuatan baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dengan kekuatan itu kita dapat menghadapi setiap masalah dan menjalaninya penuh dengan keberanian, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, senada dengan tema kita hari ini, firman Tuhan kunci kebahagiaan, yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga menegaskan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Intinya, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga ingin menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan itu dalam keseharian kita. Marilah kita mengawali hari-hari kita ke depan dengan menyediakan waktu untuk bertekun membaca, merenungkan, mendengar firman dari Sang Sumber pengharapan itu melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan itu tetap kita ingat kemanapun dan kapanpun kita berada, karena firman itu meneguhkan hati dikala kehidupan kita tidak sejalan
tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, mari kita tetap berpengharapan bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi bagi opa oma, bagi bapak ibu, dan bagi saya. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Linadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah pada sore hari ini. Menjadi berkat bagi kita sekalian agar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati Pendeta Timotius Linadi, keluarga, pelayanannya, dan diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada sore hari ini, mari kita naikkan pujian Ku Taat Perintahmu. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Linadi. Sesudah itu kita akan tutup dengan pujian Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Bapa, setiap firman-Mu adalah kekuatan yang membawa kami kepada kemenangan. Mulai hari ini, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dengan firman dan kebenaran-Mu, sehingga kami selalu mengingat akan janji-janji-Mu dikala kami dalam kesesakan. Itulah yang akan menguatkan kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Demi nama Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Kita jumpa lagi untuk kebaktian mendatang. Taatilah protokol kesehatan, istirahat yang cukup, tekun di dalam doa, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.